Oh, Susan, balik lagi sama saya Loren. Oke, teman-teman, akhirnya kita sudah masuk episode ke-11 dari Daina Zenon dan wow, ini episode yang paling mencengangkan, teman-teman, karena plot twist-nya luar biasa, teman-teman. Aduh, ini udah memasuki klimaksnya ya, teman-teman, di mana dunia tuh udah mulai damai dan gak ada kaiju lagi, tapi sebuah plot twist yang besar terjadi. Seperti apakah itu? Simak terus, selamat menyaksikan, dan jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya. So, Shimi. Jadi kan ini berawal dari genetika kaiju, di mana ini mereka udah pada galau karena nggak ada kaiju lagi dan mereka udah mulai terpisah, teman-teman. Jadi si Onija ini kayak katanya mau menghakimi manusia sendirian, terus siapa si juga ini mau ini kan apa lintang lantung sendiri, terus Mujina juga sama lintang lantung sendiri. Akhirnya tiga-tiganya berpisah dengan tanpa tujuan lah. Ini tinggal Shizumu aja yang diem ini. Shizumu dari tadi tuh, aduh, ya ampun. Ini makin mencurigakan aja nih si Shizumu ya, teman-teman. Jadi dia udah mulai merasa kalau mereka bakal jadi manusia biasa kalau nggak ada kaiju gitu kan. Nah, terus abis itu si siapa namanya? Balik lagi ke timnya Daina Zenon ya, teman-teman. Ini kayaknya mereka udah mulai ini ya, mulai mencoba untuk mengubah hidup mereka semua dan jadi orang yang lebih baik pastinya. Ini siapa namanya, si Koyomi udah mulai berpikir buat nyari kerja dan lain sebagainya. Terus ini si Chise juga udah mulai mau netapin diri buat masuk SMA lagi, SMP lagi biar nggak bolos terus ya. Ini siapa lagi ya, teman-teman? Koyomi sama si Yomogi sama Yume biasa-biasa aja, teman-teman, kan mereka dari awal emang sekelas, teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Terus oh my god, ini wah luar biasa banget lah, teman-teman. Jadi berubah drastis ya, teman-teman, karena nggak ada kaiju, teman-teman. Jadi awalnya kehidupan mereka tuh kan ini ya, naik Daina Zeno lawan kaiju terus udah gitu kan tiap hari. Tapi sekarang kayak damai-damai aja, kayak ada yang kurang dalam hidup mereka gitu. Ya saya juga ngerti sih yang kayak gitu, emang udah sering terjadi, teman-teman. Apalagi kalau kita dalam kehidupan nyata tuh kita udah berpisah dengan teman-teman kita setelah kita lulus atau ngapain lah pokoknya gitu. Ya jadi terus ini si Yume ngajakin si Yomogi buat besoknya ziarah ke makamnya Kano, dan dia minta izin dulu ke orang tuanya gitu kan. Terus si orang tuanya si Yume kan kaget, sementara si orang tuanya Koyomi itu kayak, aduh, ini kan udah dijadwalin mau makan bareng sama Kamijo. Nah, si Kamijo itu temennya ibunya yang katanya mau nikah sama ibunya, teman-teman gitu, teman. Aduh, kayaknya ini dalam rangka buat pendekatan ya. Ya biasanya kan tunangan gitu ya, teman-teman, keluarganya saling mendekatkan diri terlebih dahulu sebelum mau nikah gitu kan. Ya jadi seperti itu aja, teman-teman. Oh my god. Jadi ini jadi lebih terasa slice of life ya, teman-teman. Oh ya, betul, sebelum ini si juga ketemu sama si Gauma kan, teman-teman. Si Gauma juga kayak kurang semangat gitu. Terus ya pas dia ngeliat si juga itu kayak dia pengen mukulin terus ya kan, kayak wah, kayak dendam gitu pribadi gitu. Terus ya akhirnya untung dilerai loh, teman-teman. Gitu deh, teman-teman. Nah, ini sebelum mereka pulang sih, sebelum mereka minta izin buat pergi. Ya jadi seperti itu aja, dan Daina Zenon pun dibalikin ke Gauma kan, teman-teman, gitu. Soalnya udah nggak ada perlunya lagi. Terus ya ternyata si Koyomi tuh juga pas kemarin sorenya tuh lagi nyetak pas foto dan nggak ada yang bagus loh. Terus ketemu sama Mujina dan dia cuma mau nyampein kalau ini nggak ada kaiju lagi, jadi udah kita nggak usah berantem lagi lah gitu kan, udah capek gitu kan, kayak udah nerima kekalahan gitu kan ya. Jadi si Mujina kan nanya dia benci nggak. Oh yang enggak lah, si Koyomi kayaknya mikir kalau dia tuh cuman ngelakuin kerjanya doang. Terus si Mujina jujur kalau dia benci sama Koyomi gitu kan. Ya emang susah dimengerti sih. Terus ini juga
agak kurang semangat juga jadinya kan, karena nggak ada kegiatan yang biasanya dunia udah damai gitu kan, jadi tensinya turun. Dan akhirnya pas si Yume sama Koyomi ziarah kan ini ke makamnya Kano, terus mereka saling curhat satu sama lain, saling mendekatkan diri gitu kan. Dan ya akhirnya si Yomogi tuh udah mulai berpikir buat mengatakan sesuatu, teman-teman. Dan kebetulan aja nih pas banget dia diajakin ke ini tempatnya, ini tempat pertama kali mereka ketemu Kaiju kan, ketemu Gauma juga ya kan. Terus ternyata si Gauma ngikutin dari tadi, teman-teman, gitu ya. Dan ini si tim penganut Egenetika Kaiju pada galau, dan si Onija aduh ditangkap polisi dong. Aduh kacau lah, udah ditangkap polisi, terus ya udahlah di penjara. Terus ya udah gitu aja. Dan akhirnya si momen yang telah ditunggu-tunggu, teman-teman, ini si Yomogi akhirnya mengungkapkan perasaannya ke Yume, dan dia bilang, ayo jadi pacarku gitu kan. Oh my god, aduh, akhirnya momen yang ditunggu-tunggu dari episode 1 digangguin dong sama Shizumu. Ini dari tadi Shizumu doang yang nggak kenapa-napa. Ini si mencurigakan ini, teman-teman, aduh. Dan yang bener aja, dia jadi bisa merasakan banyak emosi karena mendekati mereka berdua gitu. Menurut dia tuh adalah pilihan yang tepat, teman-teman. Entah karena apa gitu kan. Aduh. Terus ya dia kayak bisa ngeluarin semacam serangan gitu, dan Gauma langsung muncul dan menghadang serangan tersebut supaya nggak kena mereka berdua gitu kan. Dan ternyata emang sejak awal tuh udah ada yang mencurigakan, udah ada yang aneh sama Shizumu gitu loh. Dan dia menjelaskan kenapa mereka dan Gauma tuh sangat berbeda, teman-teman. Kenapa kebangkitan mereka tuh sempurna sementara si Gauma penuh bekas luka, karena mereka tuh terikat sama Kaiju, teman-teman. Dan karena Gauma nggak terikat sama Kaiju, dia jadi nggak punya kekuatan dan juga tubuhnya bakal membusuk dan mati, teman-teman. Oh iya, ini sedikit memberitahu aja, teman-teman, kalau si Gauma ini misterinya sudah terungkap, teman-teman. Kalau dulu di series yang lama, yang Gridman yang tahun 93 atau 94 gitu, ya pokoknya tahun-tahun itulah, ada mumi yang hidup kembali, dan dia dengerin kalau Tuan Putri itu mati demi ikutin dia, demi ketemu sama dia, karena mereka berdua udah janji bakal ketemu, dan mereka sudah berumur 5000 tahun kan muminya. Jadi ya kemungkinan besar si Gauma itu adalah mumi tersebut, teman-teman. Ya saya belum nonton juga sih, tapi kabarnya udah beredar di mana-mana gitu lah, ya kan. Dan ya gitu aja. Si Chise gimana? Si Chise itu dia sedih gara-gara harus berpisah sama Goldberg, dan ini udah diinformasikan juga sama si Anti dan juga Enosius, teman-teman. Ya jadi nyambung ke situ lah, adalah ini kan gara-gara lupa dikasih tahu aja. Dan ya akhirnya ketahuan kenapa si Gauma bisa hidup kembali ya, teman-teman. Terus ya ini si Gauma bakal segera mati, teman-teman. Jadi ini sebenarnya udah kebaca sih dari awal nonton, teman-teman. Karena ini kok mereka bisa beda banget gitu loh. Udah menduga-duga, teman-teman, kalau ini di ending mereka bakal berpisah sama Dainazeno dan Gauma bakal mati beneran. Beneran terjadi dong. Episode 11 si Gauma udah sekarat gini, teman-teman. Dan tubuhnya banyak bekas luka dan bakal membusuk segera, teman-teman. Aduh, kacau sekali. Jadi ini kayaknya ini kan si Gauma muminya bangkitnya di dunia nyata, tapi kenapa beritanya bisa ada di dunianya Yomogi gitu? Apakah dunianya Yomogi itu dunia nyata atau dunia digital, bagaimana, teman-teman? Saya masih kurang tahu sih, teman-teman. Soalnya di Gridman kan kayak gitu, teman-teman. Dunianya dunia digital ya, teman-teman. Aduh. Tapi ini si Anti sama Anosius tuh bisa pindah dunia gitu loh. Jadi kemungkinannya mungkin ini di dunia nyata ya, teman-teman. Soalnya Kaijunya sendiri juga nggak berbentuk kabel-kabel di dalamnya gitu loh. Kalau kalian lihat selama ini di Dynazenon Kaijunya nggak ada ngeluarin kabel-kabel gitu kan pas kebeset atau gimana gitu kan. Mungkin aja ini dunia nyata ya, teman-teman. Aduh. Ya ampun, ini bikin pusing juga sih, teman-teman. Karena muminya aja di dunia nyata, masa ya udah fine. Saya juga kurang paham sih, dari mumi bisa jadi orang lagi gitu loh.
Ya udah, jadi intinya seperti itu. Gamo bakal segera mati dan Shizumu berubah jadi kaiju dong. Aduh, ternyata ada kaiju di dalam dirinya selama ini. Dan ya, ini sudah membuktikan kecurigaan kita tuh bener teman-teman. Shizumu itu adalah kaiju selama ini. Dan ya, dia ngamuk dan si Anti pun juga tadinya mau ngelawan si Shizumu. Tapi Shizumu ini punya kekuatan misterius dan itu adalah kekuatan kaiju tersebut teman-teman. Dan ini adalah kaiju terkuat kayaknya teman-teman. Dan ya, si Anti langsung ngambil Dynazenon dan jika ada Goldburn dia bisa menggunakan Dynazenon semau dia buat jadi Kaiser Great Knight teman-teman. Jadi langsung aja si Goldburn ninggalin Chise dan gabung sama Great Knight jadi Kaiser Great Knight dan kalah total. Ini kaijunya kuat juga teman-teman ya. Dan di sini 3 orang penganut genetika kaiju mendapatkan harapan mereka kembali teman-teman. Dan juga ini si Onija si Onija kan ini kan soalnya penjaranya kan didobrak sama kaijunya dan dia lagi-lagi membuat meme lagi teman-teman yang kupikir aku mati. Ya seperti itu aja teman-teman. Dan dunia bakal segera hancur teman-teman, diambang kehancuran karena Kaiser Great Knight kalah total teman-teman, tapi belum lepas sih penggabungannya. Ya emang bener sih, tanpa adanya pilot-pilot ini kekuatan mereka tuh jadi nggak maksimal teman-teman. Beda kasus sama full power Gridman ya teman-teman, mereka kan power Zenonnya punya kesadaran masing-masing tiap komponennya karena orangnya berubah jadi mereka. Terus si Gridman-nya juga yang jadi pusat ini juga lebih berpengalaman daripada Great Knight ya. Jadi itu udah pasti nggak bakalan mengganggu performa mereka gitu loh. Sementara si Great Knight ini cuma dia yang gerakin sendiri gitu loh. Cuma dia sama Goldburn doang literally. Jadi kan performanya berkurang ya karena nggak ada yang ngendaliin gitu. nggak sinkron gitu istilahnya teman ya. Jadi apa yang akan menunggu kita di episode selanjutnya? Apakah Gaumon bakalan beneran mati? Dan juga apakah ini figur yang Dyna Soldier sama Great Knight yang warna biru itu bakalan dimunculin di sini? Kita tunggu aja di episode berikutnya teman-teman ya. Mungkin aja itu eksklusif buat episode terakhir ya. Soalnya udah mencurigakan banget kalau udah rilis mainan versi kayak gini teman-teman. Sumpah, gak bohong teman-teman. Pasti bakal dimunculin, yakin dah. Sekian dulu buat video kali ini, seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan saya nantikan komentar antusias dari kalian di sini, teman-teman. Kalau kalian mau request sesuatu atau apapun, bilang aja. Nanti bakal saya usahain, saya kerjain, teman-teman. Oke, see you again. Peace out and have a nice day. Bye-bye.